Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Putri Avianti, NIM 2419075. Di sini saya akan menjelaskan tentang model-model pembelajaran yang ada di PAUD. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran yang utama digunakan atau yang pertama yang biasa digunakan di PAUD, yaitu klasik. Ini suatu model pembelajaran di mana satu waktu dan anak-anak mengikutinya di waktu yang sama. Dari pembelajaran yang ini merupakan pembelajaran yang sering digunakan tapi juga sudah ditinggalkan karena kadang anak merasa bosan dengan yang dilakukan, seperti berada di satu tempat, satu waktu dengan orang yang sama dan pembelajaran yang itu. Biasanya kalau pembelajaran ini tuh yang masih pakai metodenya ceramah sama tanya jawab saja. Yang lain mungkin sudah berkurang. Dari metode ini kekurangannya yaitu kadang anak cepat merasa bosan karena kan anak-anak hanya duduk di situ mendengarkan dan anak-anak menjadi pasif seperti itu. Kalau kelebihannya, kita lebih dapat mengeksplor dan kita juga dapat lebih menguasai kelas karena kan di situ semua anak berada di satu tempat, jadi kita lebih bisa menguasai kelas. Dan yang kedua, ada pembelajaran kelompok. Pembelajaran kelompok ini melibatkan siswa untuk berinteraksi, untuk membuat interaksi antara anak satu dengan anak yang lain. Jadi kita nanti mengelompokkan anak-anak jadi beberapa kelompok kecil. Dan metode ini tentunya ada kekurangan dan kelebihannya. Kelebihannya yaitu anak-anak tidak tergantung dengan guru, tidak tergantung dengan kita, tapi mereka akan fokus dengan kelompok mereka. Tetapi kekurangannya, anak-anak yang aktif akan terhambat dengan anak-anak yang pasif ketika dikelompokkan. Jadi hal ini mengakibatkan kita perlu adanya waktu yang lebih lama seperti itu. Dan yang ketiga, ada pembelajaran area. Pembelajaran area ini anak harus memilih apa yang ia inginkan. Salah satu apa yang ia inginkan di area tersebut yang benar-benar ia inginkan. Mereka jadi memilih apa yang mereka inginkan. Tentu juga ada kekurangan dan kelebihannya. Kekurangannya, anak hanya memilih satu, tidak bisa memilih lain. Padahal banyak sentra-sentra yang penting juga, tapi anak-anak harus melewatkan itu karena anak harus memilih salah satu. Kelebihannya yaitu anak dapat memilih bebas apa yang mereka mau dan apa yang mereka minati. Dan yang terakhir, ada pembelajaran di mana ini itu pusat dari pembelajaran yang tadi yang kita harus memilih, yaitu sudut. Ini pusatnya, jadi di dalam pembelajaran ini kita lebih banyak variasi, lebih banyak beragam apa yang akan kita pilih karena ini pusat. Jadi permainan-permainan di dalamnya lebih dieksplor, lebih Mohon maaf, dalam model pembelajaran yang ini tadi rekamannya error atau hilang, lalu saya menggunakan voice over. Dalam model pembelajaran ini pendekatannya melalui lingkaran dan sentra untuk bermain. Jadi nanti guru itu ada di tengah dan di dalamnya ada sentra-sentra untuk anak bermain. Kelebihan dari pendekatan ini mampu memberikan pengalaman yang lebih, dan kelebihan dari pendekatan ini itu lebih fleksibel dan kontekstual sehingga lebih sesuai dengan KTSP yang ada di PAUD. Kelemahannya yaitu kebalikan dari yang area. Kalau di sini itu anak tidak bisa berganti-ganti untuk bermain, ia juga tidak bisa beralih. Dengan demikian pendekatan ini memberikan pengalaman bermain yang luas namun dangkal, sedangkan pendekatan yang ini itu memberikan pengalaman yang mendalam tetapi sempit untuk dimengerti. Yang kedua, saya akan menjelaskan prinsip pemilihan tema. Dalam prinsip pemilihan tema ini, yang pertama ada prinsip kedekatan. Prinsip kedekatan ini yaitu prinsip yang berdekatan dengan fisik ataupun emosional anak.
Contohnya saja, kita bisa mengambil tema lingkunganku, tema diriku sendiri. Dan yang kedua ada prinsip kesederhanaan. Prinsip kesederhanaan ini merupakan prinsip yang tidak usah terlalu menyulitkan anak, yaitu prinsip-prinsip yang sudah dikenal anak saja. Semisal prinsip lingkunganku itu bisa kita ambil pohon pisang atau pohon mangga dan lain-lain. Dan yang ketiga ada prinsip kemenarikan. Prinsip kemenarikan ini tentunya prinsip yang menarik minat anak. Tapi menarik itu bukan berarti kita harus mencari yang aneh-aneh. Sini kita bisa melibatkan contohnya lingkunganku, kita ambil pohon pisang, nanti kita bisa membuatnya jumlah pisang yang ada di situ berapa, warnanya apa, terus pertumbuhannya seperti apa, dan lain-lain. Dan yang keempat ada prinsip keinsidentalan. Prinsip ini dilakukan secara tiba-tiba, tidak merujuk pada tema yang seharusnya ada atau di awal tahun kita sudah membuat tema, tetapi ini tiba-tiba ada. Contohnya saja, semisal kita sedang membawa anak-anak ke dalam pohon mangga, lalu kita melihat ada kupu-kupu yang terbang. Nah, nanti kita bisa menjelaskan, tiba-tiba itu kita bisa menjelaskan apa warna dari kupu-kupu itu, bagaimana kupu-kupu itu terbang, dan karena videonya berapa error, saya jumlah jadi kupu-kupu menggunakan yang voice over terbang. lagi. Jika dukung ini, pemilihan tema disesuaikan dengan kemauan guru dan ketersediaan sarana prasarana di lingkungan sekitar. Semisal contohnya buku-buku terkait tema, lalu APE, lalu juga tentunya narasumber atau kita sendiri sebagai guru. Dan yang terakhir ada cara pembuatan webbing tema. Di dalam pembuatan ini yang pertama kita harus membuat temanya terlebih dahulu, lalu kita kategorikan sendiri menjadi sub-sub tema yang lain. Kita bisa membuat dengan jaring laba-laba seperti gambar di sini. Nanti kita kelompokkan menjadi yang tengah itu tanaman, terus yang menyamping bunganya, terus apa seperti itu. Atau kita bisa sederhanakan lagi menjadi 4 atau 2 bagian, yang tengah apa, lalu kita kelompokkan menjadi ke atasnya apa, ke atas sampingnya apa, sampingnya apa, itu dikategorikan menjadi sub-sub tersendiri. Sekian penjelasan dari saya mengenai model pembelajaran PAUD, prinsip pemilihan tema, dan cara pembuatan webbing tema. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.